video ini. Sebelum masuk ke inti video, perkenalkan nama saya Iis. Saya adalah seorang penjual baju muslim, tepatnya di daerah Bandung. Di sini saya ingin sharing ke teman-teman semua beberapa kesalahan yang harus dihindari oleh teman-teman yang ingin memulai bisnis fashionnya sendiri, tepatnya fashion muslim. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri dan sudah banyak konten yang menjelaskan bahwa bisnis fashion muslim ini adalah bisnis yang menjanjikan, salah satu bisnis yang menjanjikan di Indonesia, karena mayoritasnya juga beragama Islam. Awalnya saya hanya memproduksi hijab, pasmina, voile print craft, karena pada waktu itu, pada tahun 2018 sedang booming-boomingnya voile print craft dan juga voile plain. Nah, di sini ternyata responnya sangat bagus. Akhirnya saya memutuskan kenapa tidak juga untuk memproduksi baju muslim. Sebenarnya tidak semua produksi, ada juga beberapa yang saya ambil dari produsen, karena kebetulan waktu itu dijual di toko kurang banyak barangnya, dan jika ingin memproduksi sendiri itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedikit informasi juga, awal tahun 2018 itu saya membuka toko di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Bandung, yang waktu sebelum pandemi itu pengunjungnya cukup lumayan padat, karena ada dari berbagai kota, dari luar kota, ada juga yang dari luar negeri ya. Nah, setelah pembukaan toko, responnya juga sangat bagus. Sebulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama itu sangat bagus. Barang itu cepat habis. Dengan di situ saya kejar-kejaran waktu nih dengan pihak konveksi. Barang yang saya produksi habis lagi, barang yang saya beli habis lagi. Memang kuantitinya tidak banyak, tapi saya mendapatkan perasaan puas barang yang saya produksi atau yang saya jual ini cepat sekali lakunya gitu. Nah, akhirnya kenapa saya juga tidak menjual secara online. Waktu itu saya belum online ya, masih offline. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan online, tapi yang seperti teman-teman juga ketahui mungkin bahwa berjualan secara online itu tidak semudah kita upload, posting, iklan, atau segala macam itu akan mendatangkan langsung pelanggan. Itu tidak semudah itu. Pada tahun 2019, setelah peak season atau hari raya, karena melihat potensi penjualannya yang berkali-kali lipat pada saat peak season ya, akhirnya saya memutuskan juga ingin fokus untuk berjualan online. Lalu saya mempelajari lebih dalam lagi trik-trik khusus untuk berjualan online. Tapi karena tidak ada yang menghandle offline, akhirnya saya memutuskan untuk menyewa jasa sosial media marketing. Pada saat itu mungkin belum se-booming sekarang, belum sebanyak sekarang, masih ada dimana mereka menyediakan jasa untuk para pengusaha yang ingin branding brandnya mereka. Akhirnya kita deal, mereka menyarankan bahwa saya harus menyediakan stok yang cukup banyak dan bervariasi. Kesalahan pertama yang saya lakukan ketika memulai bisnis fashion adalah memproduksi secara besar-besaran tanpa tahu pasar yang spesifik. Mungkin kalau di toko offline ada barang baru apa dijual juga laku, ada tren lagi begini dijual laku, tapi ketika memasuki pasar online, barang yang saya campur aduk itu ada yang fashion muslim, ada yang brokat misalnya, terus ada yang kemeja, itu tidak spesifikasi gitu. Kesalahan pertama saya. Akhirnya market saya terpecah. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis fashion untuk era sekarang ini, saya rasa hindarilah untuk menggapai semua pasar. Jadi lebih enak untuk fokus saja. Nah, yang kedua itu adalah pemilihan sosial media marketing. Pada saat itu mereka menyediakan layanan admin online, copywriter untuk di Instagram, dan juga untuk di marketplace Shopee. Waktu itu saya pakainya di Shopee. Nah, pada waktu itu yang posisi saya ada di toko offline dan juga di gudang, dan tim sosial media marketingnya ada di mana gitu. Jadi di situ tektokan kita tuh kurang lancar. Mereka itu hanya posting kan email berupa draft yang akan mereka posting di Instagram beberapa hari ke depan. Awalnya sih oke, saya percaya. Dan juga ini loh, mereka itu ternyata mereka itu baru mengamati algoritma Shopee dan Instagram pada saat bekerja sama dengan saya. Mungkin jika
mungkin jika pengusaha lain yang sudah berpengalaman tidak masalah, tapi untuk saya yang juga merupakan beginners di bidang ini gitu, di usaha ini, saya itu jadi bertanda tanya loh, berarti brand saya ini dijadikan pelajaran oleh mereka itu survei lagi gitu. Contohnya misalnya, oh pada jam-jam ini nih brand-brand lain itu memposting produk mereka di Instagram, katalog mereka di Instagram gitu. Lalu di Shopee gitu, kita itu harus memasang iklan, dan iklannya itu kita harus tagarnya seperti ini. Misalnya ada brand yang sedang booming, kita tagarnya pakai brand itu. Di situ itu ternyata mereka itu baru mempelajari algoritmanya gitu, sedangkan yang saya butuhkan sebenarnya itu yang sudah menguasai semuanya, mulai dari Instagram, Shopee, dan lain-lain. Mungkin saya juga tidak menyalahkan timnya ya, tim sosial media marketingnya. Saya di sini mungkin posisi saya itu membutuhkan sosial media marketing yang sudah tahu nih apa yang harus saya lakukan gitu. Itu adalah kesalahan saya nomor 2. Jadi saya tidak terlibat langsung di dalamnya, tidak terlibat langsung di Instagram, di Facebook page, di Shopee juga. Jadi saya mempercayakan semuanya pada mereka. Sudah ada beberapa yang terjual, juga di Shopee juga sudah ada beberapa ulasan. Tapi untuk uang yang dikeluarkan untuk si branding ini, untuk sosial media marketing ini, dengan penjualan itu masih sedikit. Awalnya saya mikir, mungkin untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu memang kita harus membakar uang. Tapi lama-lama saya jadi berpikir, jika hanya seperti ini, saya pun bisa untuk mematok iklan di Shopee, untuk di Instagram. Akhirnya selama 1 tahun hasilnya itu kurang memuaskan. Akhirnya kontrak kita juga tidak diperpanjang. Nah, inilah yang membuat stok saya itu sangat numpuk dari tahun 2019 karena imbas dari produksi besar-besaran tadi. Pada tahun 2020 awal itu untuk Januari dan Februari toko masih buka. Nah, pada bulan Maret, April itu pandemi mulai. Nah, sudah tuh pada tahun 2019 itu sudah berakhir perjanjian dengan sosial media marketing. Lalu masuklah tahun 2020 pada saat pandemi mulai di negara kita juga, di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Di situ toko tempat saya berjualan itu ditutup oleh tim manajemennya 3 bulan karena PSBB itu. Di online saya belum mendapatkan jalannya, belum tahu bagaimana caranya karena masih belajar. Di offline ini harus tutup, akhirnya barang-barang saya pindahkan ke rumah dengan ke teman-teman, tetangga, dan lain-lain. Dan juga online saya sedang mengusahakan. Kesalahan di nomor 3 ini adalah tidak adanya muncul barang baru. Pada saat itu fashion itu bergerak sangat cepat, tetapi karena barang saya stoknya banyak sekali yang belum keluar, yang belum terjual, brand saya tidak bisa memproduksi model baru ataupun membeli dari produsen gitu. Jadi saya hanya berjualan barang yang seadanya. Jika ada yang barang baru yang lagi hit gitu, dipajang, kita jual, akhirnya juga stok lama juga ikut keluar, biasanya seperti itu. Nah, itu adalah kesalahan saya nomor 3, dimana tidak adanya varian baru gitu, ada katalog baru atau new arrivals-nya di brand saya. Yang keempat, karena pandemi, offline-nya sama sekali tidak ada penjualan beberapa bulan, online-nya juga belum terulik, saya hanya berjualan secara di rumah, online juga sebisanya saja gitu. Akhirnya saya tidak konsisten nih posting di Instagram ataupun di platform Shopee. Akhirnya saya menyadari, ini adalah kesalahan saya. Jika saya lebih konsisten untuk posting di Instagram, untuk beriklan di Shopee dan Instagram, mungkin lebih cepat gitu perkembangannya waktu itu. Jadi nomor
Jadi nomor 4 itu adalah tidak konsisten. Masuklah ke nomor 5. Karena tadi tidak konsisten, barang yang menumpuk, dan juga tidak ada yang membantu sosial media marketing, akhirnya saya pesimis nih. Banyak sekali masukan dari teman-teman, dari orang-orang. Aduh, ini barang itu sudah ketinggalan, katanya. Barangnya ini udah ketinggalan, mau saya bantu jualan pun ini udah nggak barangnya udah bukan barang baru lagi, saya nggak bisa jual, katanya. Atau misalnya modelnya model-model lama. Lalu saya tuh jadi pesimis. Oh iya, barang saya tuh mungkin jelek gitu ya, mungkin barang saya yang memang tidak bisa dijual. Pada saat peak season tahun 2020 itu, pada saat hari raya mungkin saya berjualan, tapi tidak sebanyak ketika jualan offline. Jauh sekali perbandingannya, mungkin atau 20%-nya pada saat pandemi ini, pada saat pandemi tahun 2020. Nah, dari situlah pesimis itu yang saya rasa membuat barang stuck dan saya stuck gitu. Nah, itu dia 5 kesalahan yang saya alami sendiri pada saat memulai bisnis fashion. Jadi yang pertama itu produksi besar-besaran tanpa tahu pasar. Jadi yang kedua itu pemilihan sosial media marketing sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu adanya berlanjutnya new arrival atau barang baru. Yang keempat itu adalah tidak konsisten untuk posting di Instagram, iklan, Shopee, dan lain-lain. Dan yang kelima itu pesimis. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai bisnis fashion atau usaha fashion muslim lebih tepatnya, hindarilah 5 hal tadi. Mungkin banyak juga yang lain hambatan, cuman yang saya rasa itu hambatan terbesarnya itu adalah dari kelima hal ini. Mana nih letak kesalahan saya, kenapa barang saya stuck, kenapa saya tidak bisa berjualan lagi gitu. Alhamdulillahnya sekarang juga saya sedang berusaha lagi untuk kembali lagi seperti semula. Nah, itu dia 5 kesalahan yang harus teman-teman hindari ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Dan semoga untuk teman-teman yang ingin memulai bisnisnya diberi kelancaran. Masih belajar dengan melihat konten-konten kreator lainnya dalam berbisnis itu seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.